Jeng jeng jeng, it's time for monthly favorites. Even though kemarin September gue nggak bikin kan, gue bikin monthly favorite tuh gue satuin di 3 bulan, jadi satu video gitu ya, either untuk skincare ataupun untuk make up. Nah, di video sekarang ini gue mau cepat-cepat aja langsung bikin monthly favorite, walaupun bukan yang benar-benar per 1 bulan. Anyway, teman-teman, khusus untuk skincare, kalau tidak cocok itu immediately bakalan langsung kelihatan di atas kulit wajah gue, either langsung kemerahan, either gue biasanya gatal, iritasi, either langsung jadi kayak beruntusan atau jadi langsung jadi jerawat gitu ya. Biasanya seperti itu kalau yang gue rasain di atas kulit gue pada produk-produk skincare tertentu yang memang tidak cocok. Oke, kita bakalan mulai, panjang banget ya ceritanya. Jadi biar kalian bisa tahu aja, karena ini adalah monthly favorite buat skincare. Yeay, ya ada misalkan nanti ada yang skincare luar, ada skincare yang dalam negeri, ini kita campurin aja. Oke, dan pastinya gue mau kasih tahu dulu ke kalian, produk-produk yang gue pakai di dalam video ini bisa jadi itu cocok di atas kulit gue, tapi tidak cocok di atas kulit kalian. Dan begitu juga sebaliknya, yang cocok di atas kulit kalian bisa jadi nggak cocok di atas kulit gua. Well, kita bakalan langsung aja ke yang pertama, adalah dari Skintific yang salicylic acid ya. Ini 2% salicylic acid dari Skintific. Ini acne serum ya, anti acne serum teman-teman. Jadi ini gue pakai, dan gue biasanya pakai itu tidak terlalu banyak. Kenapa tidak terlalu banyak? Karena gue berpikiran bahwa yang berjerawat tuh hanya ini ya teman-teman. Jadi gue tidak pakai bener-bener kayak berapa pompa ke seluruh wajah, tapi gue bener-bener memilah bagian wajah mana yang memang memerlukan produk tertentu, dan itu yang selalu gue lakukan selama gue menggunakan skincare, karena kebutuhannya kan beda-beda ya teman-teman. Jadi nggak bisa di sama ratakan gitu, istilahnya gini. Kalau misalkan seperti gue mempunyai kulit kombinasi di mana T-zone ini berminyak, perimeter ini kering gitu kan. Nah, gue biasanya bener-bener focusing untuk penggunaan dari masing-masing skincare sesuai dengan kebutuhannya. Seperti salicylic acid yang dari Skintific itu gue pakai khusus di bagian yang sebelah sini, biasanya 1 pompa. Nah, kecuali kayak kemarin gue sempat nih mulai lagi ada istilahnya beruntusan gitu ya. Dan untuk itu gue khusus pakai yang salicylic acid. Tapi kalau hanya beruntusan yang istilahnya benar-benar kecil-kecil, tidak mulai matang gitu, gue pakai retinol. Nah, dari kemarin gue udah pakai dari Elsa Skin, dan ini udah kayaknya gue pakai kurang lebih 3 tahun ya, bukan 3 bulan lagi. Elsa Skin Active Rejuvenating Night Serum. Cuman untuk Elsa Skin dia udah ada packaging barunya, jadi mungkin kalian tidak bakalan melihat produk Elsa Skin dengan botol seperti ini ya. Botolnya udah baru, botolnya itu udah lumayan gendut-gendut, mirip banget sama Avoskin. Nah, itu kalau misalkan gue berjerawat, baik jerawat yang membesar gitu ya, bikin matang jerawatnya, atau yang bikin beruntusan gerinjil-gerinjil gitu, gue pakai kedua produk ya, itu salicylic acid dari yang Skintific dan retinol dari Elsa Skin. Gimana kalau misalkan semuanya udah sembuh, udah oke lagi kulitnya gitu ya, seperti sekarang. Kalau ini masih ada bumpy sedikit gitu ya, itu kalau misalkan udah yang bener-bener rapi, udah tinggal bekasnya, itu gue pakai kedua produk ini. Ini dari Adara Be White Spotless Gel. Ada yang gel, ada yang krim. Jadi untuk yang gel gue pakai di pagi hari, untuk yang krim itu gue pakai di malam hari. Tapi selain dia bantu untuk bisa meredakan atau mengurangi bekas-bekas jerawat yang gue punya, teman-teman, dia juga bisa bantu buat kayak ngehalusin hasil dari make up yang gue pakai. Ini akhirnya walaupun gue nggak berjerawat, walaupun istilahnya gini lah, gue tidak bermaksud untuk mencoba mencerahkan wajah gue, tidak bermaksud untuk ngilangin spot-spot yang ada di atas wajah gue, tapi gue tetap pakai dia ya kalau misalkan gue memang mau make upan, hasilnya jadi bagus banget gitu loh. Jadi bikin nutup, lebih mengecilkan pori-pori gue gitu loh, jadi ngehalusin pori-pori itu ya yang terjadi. Nah, oke, teman-teman, terus kemudian selain itu gue juga pakai serum dari Skintific selama ini, ini sudah mau habis ya, kalian bisa lihat. Ini yang 10% niacinamide. Jadi kalau misalkan gue sekarang pakai yang salicylic acid ya, karena gue lagi jerawatan. Nah, itu untuk menerangi lagi, untuk brightening atau ngurangin spot-spot yang ada di wajah, itu gue pakai yang dari Skintific yang brightening serum ya teman-teman. Nah, ini dipakai kalau gue memang membutuhkan si perawatan wajah yang bisa bantu untuk mencerahkan wajah gue, khusus yang ini serumnya teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan gue lagi memfokuskan kulit gue untuk bisa
kayak apa ya, bikin plump, bikin wajah gue itu berkurang beruntusan gitu kan, berkurang fine lines, berkurang keringnya, tapi tidak bikin lebih kering lagi bagian perimeter gue. Gue biasanya itu melakukan yang namanya teknik sandwich untuk penggunaan produk yang mengandung AHA, BHA ataupun PHA. Kalau misalkan kalian tidak tahu tentang AHA, BHA, PHA, itu adalah kandungan-kandungan di mana dia bisa bantu untuk kayak ngelupasin atau mengurangi bintik-bintik hitam yang ada di wajah, atau istilahnya kayak lebih ke brightening, cuman dia lebih ke anti aging gitu ya teman-teman. Contohnya mana? Biasanya ada di kandungan retinol, atau di AHA BHA clarifying toner dari COSRX, atau retinol dari si Avoskin gitu ya. Pokoknya kandungan-kandungan yang ada namanya retinol, yang ada namanya PHA, niacinamide gitu ya teman-teman. Itu kalian coba deh, kalau misalkan menemukan di mana kalian pada saat pakai produk-produk tersebut kulit kalian itu agak bermasalah, masih sampai dengan saat ini mungkin kalian bakalan bosan ya. Gue juga udah pakai produk ini udah 3 tahun terakhir ya. Ini dari L'Oreal Revitalift Hyaluronic Acid 1,5% hyaluronic acidnya. Ini the best product, but somehow gue nggak tahu kenapa, kalau menurut pendapat gue ini kan packagingnya baru nih, asalnya botolnya bening biasa putih gitu ya. Untuk yang sekarang ini dia kayak ada hiu warna ungunya, tapi kalau menurut pendapat gue lebih bagus banget yang hyaluronic acid yang packaging lama. Dia kandungannya tuh kayak beda gitu. Kalau yang ini tuh cair banget, kalau yang itu lebih pekat dibandingkan si cair yang ini lagi, si liquid yang dari produk apa ya istilahnya upgrade-nya si hyaluronic acid dari L'Oreal ini. Tapi somehow kalau menurut pendapat gue manfaat untuk melembabkannya sama, cuman rasa di atas kulit wajah gue itu beda. Moisturizer dulu ya, ini adalah produk baru dan gue belum bikin reviewnya, I'm so sorry teman-teman. Jadi ada 2 kurang lebih moisturizer yang jadi favorite gue. Satu dari FSS for Skin Sake, sama dari Derma Express ya, 2 ini. Ini satu kalau yang tadi yang gue bilang gue pengen bener-bener kayak ngencengin kulit wajah gue, ngilangin flek, ngilangin beruntusan, ngilangin wrinkle gitu ya istilahnya untuk anti aging. Ini gue pakai Repair Retinol Overnight Cream dari FSS. Ini enak banget, nyaman banget, ringan, dan istilahnya apa ya, retinolnya lebih kerasa, ada tapinya. Tapi teman-teman, kalau misalkan kalian adalah tipe orang yang belum mencoba retinol, atau bukan orang yang memang suka untuk produk-produk yang anti aging gitu, kalian harus hindari ini karena ini lumayan agak kerasa ya gitu untuk retinolnya teman-teman. Jadi hati-hati aja untuk penggunaan FSS Repair Retinol Overnight Cream ini, karena dia lumayan berasa gitu loh, agak-agak keras ya kalau menurut pendapat gue. Makanya itu gue tadi yang di awal gue kasih tahu teknik sandwich ya, gue kasih tahu teknik sandwich itu kalian pakai dulu pelembab, pakai dulu serum yang memang bisa melembabkan kulit kalian, baru pakai retinolnya, terus misalkan terakhir pakai pelembabnya ini, kalau bisa ditambah lagi dengan pelembab yang bisa aman di atas kulit wajah kalian. Nah menurut pendapat gua ini adalah Sunflower Emulsion with Sunflower Seed Oil dari Derma Express ya teman-teman. Ini harganya murah meriah banget, terjangkau lah kalau menurut pendapat gue. Bukan murah meriah banget, sorry gue koreksi, dia harganya terjangkau, tapi dia itu bener-bener sangat-sangat amat nyaman. Nah untuk FSS ini dia teksturnya seperti lotion pada umumnya, tapi bukan gel ya teman-teman. Nah sedangkan kalau untuk yang si Sunflower Emulsion ini dia lumayan unik untuk teksturnya teman-teman. Dia kayak lotion biasa, cuman pada saat dikewajahin gitu dia bener-bener kayak melt aja, menyatu dengan wajah, terus dingin dan pastinya ringan. Kalian tahu banget lah ya itu mah udah kayak kata-kata jitu gua gitu, udah yang harus ringan, harus ini ya, maklum lah ya, udah bukan anak muda lagi aku mah gitu kan, bukan remaja lagi, sudah lumayan lah ya berumur, pasti pengennya sesuatu yang bener-bener bikin nyaman, ringan di wajah gitu ya. Secara kerjaan ke dapur lagi gitunya, rudet deh dengan kerjaan rumah, namanya juga ibu-ibu ya guys ya. Oke tuh, dan setelah diratain untuk Derma Express ini dia sedikit agak velvet,
Jadi bukan jenis dari pelembab yang bikin glowing gitu. Dia velvet, teman-teman. Jadi menurut pendapat gue enak dan nyaman dipakai di atas kulit wajah gue yang kombinasi ya. Terus udah gitu dia tidak bermasalah dipakai digunakan di bagian perimeter wajah gue karena yaitu dia karena dia velvet bukan matte ya teman-teman. Jadi pas aja gitu untuk penggunaan dari moisturizernya. Nah selanjutnya selanjutnya adalah eye cream. Ini gue harus bongkarin aja ya sebelum gue review. Abis bagaimana? Udah greget aja gitu mau bikin monthly favorite karena banyak produk-produk bagus yang bisa gue sharing, cuman 11-11-nya itu sebentar lagi. Jadi gue nggak mau kalian melewatkan 11-11 untuk membeli produk-produk yang mungkin kalian naksir nih di video ini gitu kan. Ya udah, jadi gue bongkarin aja lah ya. Ini adalah L'Oreal Revive to Live Hyaluronic Acid 2.5% susahnya ngomongnya, aduh ya Allah. Hyaluron and Caffeine Eye Serum. Jadi gue udah pakai eye serum ini more or less around 2 weeks teman-teman ya. Dan kalau gue selalu kayak gitu sih ya. Gue kalau menilai produk itu tidak hanya selalu katanya bagus katanya gitu teman-teman. Jadi saya tidak mau dibodohi sama si orang-orang itu yang di luar sana kalau dibilang ini bagus gitu. Jadi gue selalu melihat beberapa faktor di setiap gue membeli suatu produk ya. Satu, selain dari melihat dari beberapa faktor pada suatu produk, gue selalu melihat beberapa orang yang mereview dia gitu loh. Karena biasanya di setiap kulit orang gitu, di setiap pemakaian kalau orangnya beda pasti reviewnya harusnya beda. Kalau menurut pendapat gue ya teman-teman, nggak mungkin sama, tapi bisa aja sama. Jadi jangan sampai kalian berpikiran oh ini sama semua reviewnya, ini pasti nggak benar nih kata Kak Sedi juga kayak gitu ya. Enggak seperti itu ya teman-teman. Ada bisa jadi memang produknya memang seperti itu, tapi ya kecenderungan ya teman-teman pasti bakalan beda sih gitu. Jadi intinya gue bakalan memilih produk selain dari melihat dari faktor-faktor yang ada di dalam produk tersebut, juga melihat kata orang begini, yang ini begini, yang A begini, yang B begini, baru gue beli produknya. Gue lihat itu adalah rollernya ada 3 tuh sebenarnya gimana sih gitu. Kalau gue sih honestly nggak masuk akal ya, karena gue sudah mencoba. Oke. Gimana sih ngomongnya, rollernya ya ini begini. Oke. Ini begini, itu jadinya kebanyakan pakai produknya. Kalian bisa bayangin nggak sih? Jadi kayak kebanyakan pakai produknya gitu kan. Makanya gue yang aduh ini kayaknya cuma teknik marketing banget dan males gue belinya gitu kan. Ya selalulah produk-produk yang gue hina di dalam hati itu selalu dia biasanya kebanyakan produknya lumayan bagus. Ya teman-teman, jadi untuk rollernya gue masih ya begitulah ya kalau menurut pendapat gue. Makanya kalian bisa lihat tadi di awal gue cuman kayak mengaplikasikan aja produknya udah gitu, tinggal gue tepuk-tepuk dan ini cepet banget meresap. Selain itu dia tidak lengket, selain itu dia sangat amat ringan. Terus kemudian what I notice adalah dia itu lebih kayak plumping my under eye without bikin dia terlalu heavy, dan istilahnya kayak repair si bagian-bagian wrinkle yang ada di bagian bawah mata gue, walaupun nggak langsung yang wah langsung nggak ada wrinkle-nya, nggak gitu ya teman-teman ya. Aduh, jangan too good to be true gitu loh ya. Kalau misalkan kalian jadi orang tuh dibilang dalam seminggu langsung hilang kerutan, mana bisa, kagak bisa. Kerutan mah kagak bisa dihilangin ya, kecuali kalian pakai yang namanya filler atau apapun itu gitu ya. Nah ini tuh bener-bener bikin plump bagian under eye gua. Selain itu dia menghidrasi tapi tidak overhydrating gitu ya, tidak terlalu berlebihan melembabkannya. Dan kalau pada saat gue di rumah nggak pakai full face makeup, gue cuma pakai ini, terus gue langsung timpa lagi dengan menggunakan sunscreen, dan sunscreen yang jadi favorit mana ya. Oke, untuk
sunscreen yang terakhir kali untuk penggunaan skincare ini mah wajib, bener-bener harus ya teman-teman. Jadi gue lebih memilih untuk tidak menggunakan skincare kalau gue nggak pakai yang namanya sunblock atau tabir surya atau sunscreen. Jadi gue lebih memilih pakai sunscreen aja daripada gue pakai segala macem skincare tapi gue nggak pakai sunscreen. Oke, yang pertama. Jadi apa yang gue temukan di dalam persejarahan sunscreen itu adalah produk sunscreen mist yang selama ini gue cari, karena gue berpikiran bahwa gue pengen banget deh ya untuk pakai sunscreen itu, apalagi dia harus di reapply. Gue pengen yang simple-simple aja. Gue udah beli yang Azarin nih, bukti ya, gue udah beli yang dari Something, gue udah beli yang mana lagi, dari Bening itu sudah, terus apa lagi, pokoknya yang istilahnya miss gitu ya, gagal semua karena satu, pas disemprot blotchy gitu, semprotannya kayak kamu disemprot aja gitu pakai air gitu ya, dia kayak terlalu menyebar gitu semprotannya. Gue pengen yang fine mist gitu, yang halus, yang bisa bener-bener gue pakai dengan sangat amat mudah pada saat gue memerlukan dia untuk melindungi kulit gue dari sengatan atau efek buruk sinar UVA dan UVB gitu ya. Nggak nemu, ya udah, ya nggak apa-apa gitu kan. Udah, gue males, yang penting gue pakai sunscreen aja. Sunscreen yang gue punya banyak banget gitu ya, dan semuanya yang lotion lah, yang standar gitu. Tapi akhirnya gue menemukan si Skintific ini ada SPF-nya 50 PA+ 4 kali, jadi sudah bisa dipakai keluar rumah, tapi tetap harus pakai pelindung, pakai topi atau payung. Jangan lupa, awas kalau lupa. Ini namanya All Day Light Sunscreen Mist. Oh my god, ini ultra light sama non greasy klaimnya, make up mask free. Oke, kalau ultralightnya bener-bener sangat bener ultra, karena nggak kerasa, nggak ada yang istilahnya berasa gatal. Kalau untuk di atas kulit gua, kalau dia udah terlalu berat rasanya gatal. Cuman kalau dibilang non greasy gua nggak setuju, karena dia itu kayak kelihatan berminyak di atas kulit wajah gua. Dan kalau dibilang make up mask free, bener banget, karena pada saat gua udah make upan, gua tidak hanya menggunakan dia sebagai reapplying produk, apa ya, bener nggak sih ngomongnya, ya udah produk yang gue pakai ulang untuk menggunakan sunscreen atau perlindungan wajah gue terhadap efek sinar UVA dan UVB. Tapi biar videonya nggak lama, jadi kalian nggak bosen, jadi gue ngomongnya cepet-cepet. Jadi gue pakai dia sebagai setting spray gue gitu. Jadi istilahnya gini, karena gue pakai make up itu kurang lebih, biasanya video ada bikin beberapa jam, itu kurang lebih minimal 2 jam ya make upnya. Sedangkan untuk reapplying sunscreen itu minimal 2 jam sekali kan. Ya udah, jadi akhirnya gua semprot di akhir make up gua, pasti pakai ini gitu kan. Sama seperti sekarang. Oke. Jadi rasanya adalah pada saat disemprotin itu teman-teman, dia itu dingin udah pasti ya, ini ada aerosolnya, jadi ya kalian harus hati-hati aja. Intinya kalau gue sih nggak terlalu yang menyarankan pakai ini terus, enggak, karena ada aerosolnya ya teman-teman, agak berbahaya juga nih ya. Long lasting sunscreen UV protector, easy to carry, sama shake before use. Di shake dulu. Dan ini adalah botol kedua gue, dan ini adalah botol ketiga, jadi gue udah beli 3 ya. Yang satu udah gue buang, seperti kalian tahu gue kasih tahu bahwa gue tidak menyimpan sampah-sampah bekas penggunaan dari produk yang gue gunakan, jadi gue buang. Ini adalah botol kedua, semudah itu. Dan kalian bisa lihat tadi dia bilang non greasy, gue nggak setuju, tapi gue lebih setuju karena dia mempunyai fine mist ya, seperti klaimnya sunscreen mist, jadi melindungi kulit wajah gue dari sinar UVA dan UVB. But anyway, pasti pertanyaannya adalah dia perih nggak di mata? Kalau menurut pendapat gue ya teman-teman, ini adalah jenis sunscreen yang agak perih di mata, jadi kalau kalian menggunakan ini harus disetting lagi. Cuman disetting lagi, masih tahu kan ya teman-teman, harus pakai powder lagi. Cuman kalau misalkan kalian pakai produk ini di akhir dari makeup kalian, dia nggak bakalan perih gitu, karena kan di atas wajahnya udah ada powder, udah ada foundation segala macem gitu ya. Nah kemudian selain dua itu lagi, satu yang itu, ini sunscreen yang biasa aja, yang normal. Satu dari Skintific yang 5M Ceramatte Sunscreen Serum Sunscreen. Dia sudah SPF 50 PA+ 4 kali, dan sama satunya lagi ini yang new UV Defender UV Serum Protector Invisible Fluid, sama dia sudah 50+ PA+ 4 kali. Dan ini adalah jawara gua beberapa bulan terakhir ya, kalau menurut pendapat gua. Kalau di video sebelumnya mungkin kalian udah lihat gua review produk yang satu ini, tapi ini
bener-bener the best. Satu, dia tuh ringan, udah gitu nggak ada white cast walaupun dipakai banyak. Seperti kalian tahu gue kalau pakai sunblock suka nggak kira-kira suka banyak gitu. Terus tidak perih sama sekali di mata, tidak ada yang namanya kompromi, yang namanya agak digini, enggak, asal jangan ditetesin ke mata aja ya sunscreennya ya, gitu kali ya persyaratannya. Jadi tidak perih di mata, tidak ada white cast, ringan, tidak perih, tidak panas, apa sih pokoknya ini kalian kayak pakai moisturizer aja gitu. Pokoknya bener-bener sangat highly recommend buat teman-teman yang lagi nyari yang namanya sunscreen, dan buat teman-teman yang memang tidak biasa menggunakan yang namanya sunscreen. Karena gue tahu banget di luar sana banyak teman-teman yang tidak menggunakan sunscreen karena dengan alasan panas, perih di mata, gini gitu. Tapi banyak juga yang suka nanyain gimana sih biar nggak ada bintik gimana caranya biar nggak ada bintik hitam di wajah, gimana wajahnya lebih cerah. Kalau gua nanya ke orang yang istilahnya dia pengen wajahnya nggak kehitaman, pengen cerah, pengen hilang bintik-bintiknya, gue cuman tanya satu hal aja, kamu pakai sunscreen nggak? Pada saat dia jawab nggak pakai sunscreen, dan ya udah gue cuekin aja, bodo amat gitu. Karena buat apa gue harus kasih tahu orang yang tidak peduli dengan kulitnya sendiri? Kalau dia cuma nanya pengen cerah, pengen itu mau cuma nafsu doang kalau menurut pendapat gue ya teman-teman. Jadi dia nggak berniat untuk merawat kulit wajah dia sendiri gitu. Gue akan lebih apresiasi orang yang memang tidak pernah menggunakan skincare yang macam-macam. Iya gimana ya caranya, soalnya aku cuma pakai sunblock doang di wajah. Itu mah gue bakalan semangat banget ngasih tahu ke orang yang kayak gitu ya, dibandingin dengan orang yang istilahnya pakai sunscreen aja enggak gitu. Ya gimana dong ya teman-teman, kalian ada maunya tapi istilahnya melindungi kulit juga nggak mau gitu kan ya. Makanya gue kadang malas gitu. Mendingan kalian pakai sunscreen dulu yang benar, dirutinkan, dihargai kulit wajah kalian itu ya, pemberian dari Tuhan, dirawat yang benar, baru kalian lanjut ke next step, merawat yang lebih, bikin cerah, bikin gini, bikin gitu. Itulah ya istilahnya. Kalau menurut pendapat gue, sunscreen adalah bener-bener fondasi dari kulit kalian. Kalau misalkan kalian ingin merawat kulit kalian, jadi pada saat kalian tidak menggunakan yang namanya sunscreen, udah gue malas kadang-kadang gitu ya. Jadi forget everything, tapi jangan pernah melupakan yang namanya tabir surya atau sunscreen. Well, yang terpenting tadi terus yang jerawat tadi katanya kan mau dikasih tahu untuk spot treatmentnya selain dari Be White gitu ya. Kalau Be White kan ini lebih untuk memudarkan bekas-bekasnya. Nah ini alhamdulillah gue sudah pakai produk dari Acnok, Acnezer Spot Gel 3 Active Cut Clear Cure, 15 gram isinya. Sudah pakai dari 2019 ya produk dari Acnok ini, dan masih the best teman-teman. Alhamdulillah gue dikasih kesempatan sama Acnok. Honestly ini gue tidak pernah beli produk Acnok teman-teman. Acnok selalu ngirimin ke gue dari semenjak 2019 sampai terakhir kemarin 2021 dia ngirimin ke gue di akhir 2002 awal ya, gue lupa. Ini masih jadi jagoan gue. Alhamdulillah banget, gue sangat amat senang dikasih kepercayaan sama Acnok untuk nyobain produknya gitu ya. Dan gue harus masukin ke favorite video karena memang dia sebagus itu. Bagusnya apa? Satu, dia tuh clear banget dan dia tidak mengganggu penggunaan dari make up yang mau gue pakai kalau gue lagi ada masalah dengan yang namanya jerawat. Jadi gue biasanya pakai tipis aja teman-teman. Ini tunggu dia bener-bener meresap, dan gue pakein ke bagian-bagian yang memang memerlukan di atas kulit wajah gue di saat biasanya nih ya setelah gue melakukan facial. Jadi biasanya untuk saat ini setelah facial itu kulit gua kadang-kadang malah jadi radang gitu ya, terus jadi jerawat malah, nggak tahu kenapa. Padahal kalau dulu gua itu kalau habis facial nggak pernah jadi jerawatan. Dan kalau misalkan kalian mau menghindari hal itu, kalau gue bisa saranin yang dari Braily itu bagus banget. Dia krim salicylic acid teman-teman, dan benar-benar bantu kulit wajah gua terhindar dari tersumbatnya si pori-pori gitu ya. Kalau sekarang ini gue lagi nggak pakai yang Braily teman-teman. Jadi ya itu, kalau habis facial akhirnya gue gitu lagi, mukanya jadi jerawatan lagi gitu ya. Tapi kalau yang ini karena gue banyak
apa namanya, makan protein, jadi akhirnya jerawatan satu. Nah ini gue pakai di atas wajah gue tap aja kalau gue mau menggunakan make up. Tapi kalau gue nggak mau menggunakan make up, gue pakai dia 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Terus gue totolin kayak tadi, tidak gue ratain, dan gue hanya menggunakan yang ini serum salicylic acid dari Skintific, terus pakai pelembab setipis mungkin. Udah, jadi hanya istilahnya dalam 3 hari aja dia langsung kempes, kemerahannya juga langsung hilang. Jadi istilahnya dia mengurangi iritasi juga. Yang paling penting adalah dia cepet banget ngempesin jerawat. Dan selain itu teman-teman, kalau misalkan gua lebih suka jerawat itu matang, jadi gua harus memastikan bahwa jerawatnya itu keluar, si dalemannya itu loh ya teman-teman, itu harus keluar. Kalau nggak keluar dia pasti akan tumbuh lagi. Jadi gua harus memastikan jerawat yang ada di atas kulit wajah gua itu keluar ya. Kalau enggak, gua nggak bakalan pede, ini pasti bakalan jadi lagi gitu ya teman-teman. Jadi makanya salah satunya Aknok ini juga bikin matang si jerawatnya, tapi tidak bikin sakit, nggak bikin radang, nggak bikin yang merah yang jadi parah banget, nggak bikin kering, tetap bikin lembab, tetap bikin lembut, bikin jerawatnya matang, bisa dikeluarin dan cepat ngempesinnya. Kayak gini hasil akhirnya. Jadi kalau misalkan kalian penasaran untuk spot gel acne treatmentnya gue pakai apa ya, ini ya teman-teman. Oke, gue pakai dari Aknok. Well, mudah-mudahan sih sudah itu semua ya teman-teman untuk skincare yang bisa gue sharing, karena ya kurang lebih itu sih kayaknya. Cuman gue masih lagi coba lagi Skintific ini yang Renewal Moisture Gentle Air Retinol ya teman-teman. Itu masih gue coba lagi. Jadi belum gue bisa masukin karena gue belum sebenarnya di sebelah mananya nih gitu ya, gue harus tahu detail untuk bisa sharing ke kalian. Well, oke teman-teman, jadi kurang lebih segitu dulu untuk monthly favorite untuk skincare khususnya. Mudah-mudahan sih bermanfaat. Kalau misalkan ada masukan apapun bisa tulis di komen di bawah seperti biasa lah ya. Oke, terima kasih, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ke channelnya, dan kita bakal ketemu lagi di video gue yang lainnya. Bye.